Ada satu surah yang secara khusus berkaitan dengan Nabi Muhammad. Ada surah yang turun pada periode waktu tertentu, tapi pesannya tidak pernah bersifat historis semata. Pesannya bersifat universal. Suatu hari, 2 hari berjalan seperti itu, lalu tiba-tiba terputus. Ada riwayat yang menyebutkan ini berlangsung berbulan-bulan. Wahyu tidak turun dan orang-orang mulai mengejek. Apa yang terjadi? Tuhanmu telah meninggalkanmu. Katanya kamu mengaku sebagai nabi, sekarang bagaimana? Dan seterusnya. Ketika Mekah ditaklukkan, saat para prajurit muslim bersiap memasuki kota dan menyalakan lentera di puncak gunung, Abu Sufyan melihat lentera-lentera itu dan berkata, "Wah, kekuasaan Muhammad sudah sangat besar." Katanya, seorang sahabat yang ada di sampingnya saat itu langsung berkata, dia bilang, "Ini bukan soal kekuasaan, apa kamu belum paham juga?" Sahabat pada orang itu. Istanbul. Salam untuk semua dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita akan membandingkan masa sebelum dan sesudah kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks surah Duha. Dan melalui perbandingan ini, kita juga akan mencoba menilai keadaan kita sebelum dan sesudahnya. Narasumber kita hari ini adalah Profesor Dr. Saban Ali Dusgun. Halo Guru. Shanur. Pak Profesor, hari ini kami ingin kembali berbicara dalam konteks sebuah surah yang sangat indah. Surah Ad-Duha. Ini juga salah satu surah favorit saya. Memang ini adalah surah yang sangat memberikan harapan, yang sebenarnya juga menggambarkan peralihan dari kesulitan menuju kemudahan, sebuah surah yang penuh harapan. Kita akan menilai ini sebagai masa transisi bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya, kita akan membahasnya dalam konteks sebelum dan sesudah kenabian. Bagaimana Anda menilainya? Bagaimana kita bisa membahas ini dalam konteks masa sebelum dan sesudah dalam kehidupan kita sendiri? Menurut Anda? Anda benar. Ini adalah kondisi Nabi kita sebelum menerima wahyu, dan memang itu adalah keadaan yang berbeda. Sebagian berkaitan dengan psikologinya, sebagian lagi dengan fisiknya, seperti keadaan miskin, yatim piatu, juga kehilangan arah. Karena tujuannya akan dituju belum ditetapkan di hadapannya, namun ia juga mengamati struktur sosial di sekitarnya dan merasakan penderitaannya, mencari-cari apakah ada jalan keluar, namun tidak menemukannya. Lalu, setelah turunnya wahyu, bagaimana ia terbebas dari keadaan itu baik secara psikologis maupun fisik, misalnya dengan pernikahannya bersama Siti Hadijah, lalu secara materi. Tentu saja, beberapa penafsir mengatakan bahwa ketika disebutkan, dia menemukanmu dalam keadaan miskin lalu dia membuatmu kaya. Kemiskinan di sini bukanlah kemiskinan secara fisik. Mereka mengatakan ini adalah kemiskinan karena tidak memiliki, yaitu tidak memiliki wahyu atau pengetahuan. Namun menurut saya, ini bisa ditafsirkan untuk keduanya. Jadi, sebelum menjadi nabi, sampai usia 40 tahun, kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan seperti biasa. Lalu setelah itu segalanya berubah 180 derajat. Dan Al-Quran kembali memulai hal ini dengan sumpah atas waktu. Karena sepertinya tidak ada hubungannya, bukan begitu? Ada kisah yang diceritakan, tapi tiba-tiba muncul ayat Wadduha walaili idza saja. Artinya, demi waktu duha, dan demi malam ketika gelapnya benar-benar pekat, Allah bersumpah atas malam itu. Setelah itu, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu, langsung membahas kehidupan dan pengalaman Nabi. Namun, apa yang pertama kali disebutkan ini sebenarnya tidak sepenuhnya terlepas dari ayat-ayat yang datang setelahnya. Karena surah Duha disebut juga sebagai waktu duha. Waktu duha dikenal sebagai saat di mana matahari paling terang, sinarnya menyebar ke segala sesuatu, dan merupakan waktu yang paling bercahaya. Ia datang, datang, dan datang dari pagi, terlepas dari kegelapan,
ia datang. Waktu duha adalah saat cahaya menembus segalanya. Jadi, pencerahan ini juga bisa diartikan sebagai pencerahan secara mental. Bisa juga pencerahan yang diberikan oleh matahari. Maksudnya, ketika seseorang berkata, "Saya tiba-tiba tercerahkan," dia bukan berarti matahari tiba-tiba terbit di atas dirinya. Pencerahan itu adalah pencerahan secara mental. Bukankah itu juga pencerahan hati? Sekarang, situasi yang mirip, maksudnya demi waktu ketika seseorang sangat tercerahkan. Seolah-olah semuanya datang dan menimpanya. Aku berada dalam kegelapan. Demi itu juga karena keduanya memang nyata. Keduanya memang terjadi. Tapi setelah ini, hal yang perlu kalian ketahui adalah bahkan ketika kalian berada dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, dia kerap buke. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Di sini, Allah menyampaikan hal ini kepada Nabi Muhammad. Namun, metode penafsiran umum kita adalah seperti ini. Kepada para sahabat yang menonton kami selalu menyampaikan ini setiap ada kesempatan di setiap program. Seruan kepada Nabi Muhammad adalah seruan untuk seluruh umat manusia. Jadi, ini bukan hanya seruan untuk orang-orang beriman saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Setiap manusia punya masa terang dan masa gelapnya sendiri. Terutama ketika Anda mencari jalan keluar di tengah kegelapan, mencari cahaya di ujung terowongan, Al-Quran mengatakan dia kerap buke. Pasti ada cahaya di ujung terowongan itu. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Ayat ini, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kepada siapa kalimat ini biasanya diucapkan? Ini diucapkan kepada seseorang yang merasa telah ditinggalkan. Lalu para ulama dengan wajar bertanya, mengapa Nabi Muhammad sampai merasa atau terlintas dalam benaknya bahwa beliau telah ditinggalkan? Sebagian ulama berpendapat bahwa setelah wahyu turun, ada masa di mana wahyu terhenti. Karena setiap kali wahyu turun kepada Nabi kita, dikatakan bahwa beliau keluar pada waktu duha dan membacakan wahyu itu di sekitar Ka'bah. Di sini, waktu duha disebutkan dalam surah Ad-Duha. Ini adalah salah satu alasan mengapa waktu duha dijadikan sumpah dalam ayat tersebut. Waktu yang dipilih Nabi kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran adalah waktu duha. Jadi, saat orang-orang mulai keluar dalam jumlah banyak, Nabi kita ingin mereka mendengar dan beliau mulai membacakan wahyu pada waktu itu. Awalnya, ini berlangsung 1 atau 2 hari seperti itu. Lalu tiba-tiba semuanya terhenti. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ini berlangsung selama berbulan-bulan dan wahyu sama sekali tidak turun. Dan orang-orang mulai mengejek. Apa yang terjadi? Tuhanmu telah meninggalkanmu. Katanya dia mengaku sebagai nabi. Sekarang apa yang terjadi? Begitulah. Karena itu, dikatakan bahwa Nabi kita merasa putus asa dan mencari jalan keluar, lalu turunlah wahyu. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Kera buka mematala. Dia mengucapkan ini, lalu apa yang dikatakan kepada Nabi Muhammad juga berlaku untuk kita semua ketika kita berada dalam dilema seperti itu. Ketika kita merasa seolah-olah hal-hal negatif yang menimpa kita akan berlangsung selamanya, yaitu, dan sungguh, akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Dalam ayat-ayat yang memiliki referensi ganda seperti ini, maksudnya ada akhirat dan ada dunia. Ini bisa diatur dalam 2 cara. Bisa ditafsirkan, pertama, akhirat lebih baik daripada dunia karena lebih permanen. Ada hubungan antara kebaikan dan kekekalan. Itu benar. Tapi dalam konteks ini, kita sedang berada di dunia. Kita butuh harapan, kita butuh motivasi. Jadi, di sini maksudnya adalah, yakinlah bahwa kehidupanmu setelah ini akan lebih baik daripada yang sudah kamu jalani sampai sekarang. Karena kita tahu dari pengalaman, bahkan dari kisah hidup Nabi kita, setelah ayat-ayat ini, apa yang dialami Nabi, keberhasilannya, mari kita arahkan ceritanya ke periode Madinah. Sampai saat itu, Nabi yang diremehkan, dijajak oleh orang-orang, bahkan direncanakan untuk dibunuh, Nabi yang menjadi target secara individu. Itu terjadi setelah itu.
Di Madinah, beliau menjadi unsur pendiri di tengah-tengah kehidupan semua orang, baik mukmin, musyrik, maupun munafik. Kita tahu ini. Oleh karena itu, selalahiratu hairun leke mina ula, masa depanmu akan lebih baik daripada kehidupanmu sebelumnya. Karena ingatlah, tapanya. Karena ingatlah, setelah itu ayat-ayat pun turun. Dan sungguh, kamu akan merasa puas dan bahagia dengan apa yang akan diberikan kepadamu. Aku juga memberikan jaminan ini. Setelah itu, ada ungkapan atau ayat ini, Elem yacit ke yatimen fefa. Ingatlah, kamu dulu seorang yatim. Sungguh, ini adalah sebuah tragedi bagi Nabi Muhammad. Sebenarnya, bagi anak ini memang tragedi. Apa itu? Saat masih dalam kandungan ibunya, sebelum ibunya melahirkannya, ayahnya sudah wafat. Kehilangan ayah, yaitu seorang ayah yang tidak sempat melihat kelahiran anaknya. Bagi ayah, ini tragedi. Bagi anak, ini juga tragedi. Kamu lahir tanpa ayah. Tidak ada ayah, itu yang pertama. Kedua, ketika kamu berusia 6 tahun. Di usia 6 tahun, kamu kehilangan ibumu. Bagi anak berusia 6 tahun, ini adalah tragedi yang lebih parah. Karena kamu hanya punya satu-satunya sandaran, dan kamu kehilangan sandaran itu. Lalu kamu diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakek mulai membesarkan seorang anak. Lalu kamu juga kehilangan dia. Sang kakek pergi dan kemudian harta itu dititipkan kepada pamannya, Abu Talib. Maksudnya, mereka memang berusaha sebaik mungkin, tapi mereka bukan orang-orang yang beriman. Kakeknya juga bukan. Ada juga sumber yang menyebutkan Abdul Muthalib tidak beriman, tapi dia tetap memberikan seluruh dukungannya. Akhirnya keadaannya seperti ini. Kamu tahu dia menemukanmu dalam keadaan seperti ini. Dan Cedeke Island Veana, dia menemukanmu dalam kondisi seperti itu. Ini adalah ayat lain kita. Langsung setelah itu. Dan Kicitadalem. Di sini juga ada tafsiran yang aneh-aneh. Katanya Nabi kita pernah hilang waktu masih kecil. Lalu ditemukan atau saat pergi ke Suriah bersama sebuah kafilah, di sana sempat hilang lalu ditemukan. Jadi ada tafsiran aneh seperti kamu pernah hilang, lalu bukankah kamu ditemukan, dan sebagainya. Padahal, karena yang dibandingkan adalah sebelum dan sesudah kenabian, dan setelah kenabian ada petunjuk, ada bimbingan, ada penetapan makna dan tujuan, maka kata dal di sini. Ini membicarakan menemukan jalan simbolis, mungkin tentang tersesat dan ditemukan Wapinia. Tepat sekali, kehilangan arah. Kamu sedang mencari sesuatu. Kamu melihat keadaan masyarakat. Kamu punya perjalanan batin, pencarian sendiri. Tapi tidak ada cahaya sampai usia 40 tahun. Ini membicarakan tentang keadaan tanpa arah, tanpa jalan, tanpa tempat tinggal. Bukan berarti dia tersesat lalu ditemukan, lalu ayat itu menunjuk ke sana. Ada juga tafsiran yang aneh-aneh seperti itu. Kemudian, dia menemukanmu sebagai seorang yatim. Yang ilahi menjadi tempat berlindung bagimu, menjadi tempatmu bersandar. Setelah mengatakan ini, setelah menyebutkan dua ayat ini, lalu VVCTK Island VEgne. Seperti yang baru saja saya katakan, dia menemukanmu dalam keadaan membutuhkan dan menjadikanmu tidak lagi membutuhkan siapapun. Apakah kebutuhan ini maksudnya adalah kebutuhan dalam arti kemiskinan? Dan kemudian kamu menjadi orang yang memiliki harta dan kekayaan. Apakah itu maksudnya? Atau apakah itu lebih kepada kekosongan batin, kekosongan spiritual yang dirasakan? Namun setelah itu, ia tidak lagi membutuhkan pengetahuan atau cahaya dari siapapun, karena ia telah bertemu wahyu ilahi. Apa maksudnya? Seperti saya katakan, Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah terobsesi mengumpulkan harta, jadi tidak ada gunanya menafsirkan ini sebagai kekayaan materi. Kita juga melihat hal itu di berbagai tafsir.
Setelah menikah dengan Khadijah, beliau menjadi kaya. Karenanya beliau tak lagi membutuhkan harta. Sama halnya, sebenarnya yang dibicarakan di sini adalah keuntungan secara emosional atau mental. Jadi mungkin yang dimaksud di situ adalah kebutuhan. Butuh kepada ayah, butuh kepada ibu. Sepanjang hidupnya, dari kondisi di mana seseorang selalu membutuhkan kakek atau paman, lalu menjadi tidak lagi bergantung pada siapapun dan menjalani hidup sebagai individu mandiri. Kalau kita melihat ini dari sisi sebelum dan sesudah kenabian, kita juga ingat bahwa setelah itu Nabi Muhammad, ketika Mekah ditaklukkan kembali pada tahun 630, saat pasukan Muslim hendak memasuki kota dan menunggu di puncak-puncak gunung, lampu-lampu dinyalakan dan Abu Sufyan, ketika melihat lampu-lampu itu, lebih dari 10.000 lampu dinyalakan oleh pasukan, 10.000 lampu dinyalakan. Melihat itu, dia berkata, kekuasaan Muhammad telah menjadi sangat besar. Seorang sahabat yang ada di sampingnya saat itu berkata, katanya, apakah kamu belum tahu bahwa ini adalah kasus properti? Katanya, dia bilang ke orang itu, ini bukan soal kekuasaan, apa kamu belum paham juga? Jadi, kita tahu apa yang ditinggalkan Nabi ketika beliau wafat. Jadi, maksudnya bukan dulu miskin lalu jadi kaya. Kemiskinan di sini adalah kemiskinan terhadap ilmu dan pengetahuan. Itu adalah kebutuhan terhadapnya. Dan setelah wahyu turun, kebutuhan itu pun hilang karena dia sudah ditunjukkan jalan dan caranya. Sekarang, kenapa kita membahas ini? Katanya, sekarang di sini ada pelajaran bagus. Setelah menceritakan kisah-kisah ini dalam bahasa Inggris atau Turki, di bawah akan ada sesuatu disebut moral. Pelajaran bisa diambil dari sini. Jadi sekarang kita sampai pada pelajaran yang bisa diambil dari sini. Katanya, Semel adalah malapetaka bagi anak yatim. Karena kami telah menemukanmu sebagai seorang yatim dan kami mengambilmu, kamu pun menemukan tempat berlindung. Maka mengenai anak yatim, jangan sekali-kali kamu menyingkirkannya, jangan meremehkannya, jangan mendorong atau mengusirnya. Kenapa? Karena kami telah menemukanmu sebagai seorang yatim dan kami memperlakukanmu seperti itu. Pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah ini. Yang lain dan yang lain lagi bernasib sama. Jika seseorang meminta sesuatu darimu dan kamu mampu, jangan pernah menolaknya. Bukan begitu? Dan Emma binimite rabbike fi hadis. Baik nikmat yang telah Tuhanmu berikan kepadamu maupun nikmat yang kita pahami, pastikan setiap nikmat itu, fahadis, berubah menjadi sebuah peristiwa, menjadi sebuah aksi, dan benar-benar berdampak dalam kehidupan. Dengan kata lain, artinya menuturkan hadits. Hadese berarti berbicara, tapi pada saat yang sama juga berarti peristiwa, sebuah kejadian. Bukan hanya sekadar kata-kata, karena apa tadi di atas tadi tentang anak yatim. Bukan hanya berkata, mari perhatikan anak yatim, mari lindungi mereka. Aktifkan mekanisme perlindungan, jangan menolak orang yang meminta, berikanlah. Bangunlah mekanisme yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, peristiwa itu bukan hanya sekadar kata-kata. Karena itu, wa amma binimati rabbika fahadis adalah sebuah permintaan untuk kita semua. Ini adalah perintah dari Allah untuk kita semua. Orang-orang yang membutuhkan di luar diri kita, seperti anak yatim, piatu, orang yang meminta, orang miskin, siapapun itu. Bangunlah sebuah mekanisme yang bisa memenuhi kebutuhan semua itu. Kalau perlu, biarkan ada yang mengatakannya, ada yang mengubahnya menjadi pindatan, dan ada yang mewujudkannya. Jadi, surah Duha di sini menceritakan secara khusus pada Nabi Muhammad bagaimana dari keputusasaan, kekurangan, dan kebingungan bisa beralih menjadi keberadaan dan pertemuan. Tapi kami juga ingin agar setiap orang bisa mengambil pelajaran dari sini. Mari kita ambil pelajaran, tapi bagaimana caranya? Anda sudah merangkumnya dengan baik. Anda membuat pemodelan kehidupan Nabi Muhammad. Sekarang, jika kita ingin menerapkannya di kehidupan kita sekarang, kita juga pasti mengalami pasang surut, kesulitan, dan kemudahan dalam hidup seperti semua orang. Dalam situasi seperti ini, ketika kita merasa putus asa,
Misalnya saat seseorang merasa sangat berdosa, merasa jauh dari Allah dan berpikir tidak akan diampuni, sebenarnya Tuhanmu tidak marah padamu, Dia tidak membencimu. Kamu masih punya kekuatan untuk bertobat. Kamu masih bisa kembali kepada Allah, dan disitulah letak sisi penuh harapan dari semua ini. Pada saat yang sama, ada hal-hal yang Allah inginkan dari kita. Terhadap anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, dan yang meminta sesuatu dari kita, ada beberapa harapan terkait sikap dan perilaku kita. Jika kita menerapkan hal-hal ini dalam hidup kita, bagaimana seharusnya kita memahaminya hari ini? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Benar, maksudnya ini adalah sebuah surah yang secara khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini adalah surah yang diturunkan pada periode waktu tertentu. Namun pesannya sama sekali tidak bersifat historis. Pesannya bersifat universal. Jadi, bukan teksnya yang kita ambil, melainkan makna dan pesan yang disampaikan yang bisa kita bawa ke masa kini dengan mudah dan sudah kita lakukan. Jadi, baik itu kelalaian dalam hubungan kita dengan Allah maupun terhadap anak yatim, orang yang meminta, orang yang membutuhkan, atau siapapun di sekitar kita di kehidupan sosial. Jika ada kelalaian dalam tugas dan kewajiban kita kepada mereka, atau dalam hak-hak mereka atas kita, tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaikinya. Apa yang kita sebut tobat, syukur, dan sabar, semuanya adalah kebajikan, dan semua itu hanya ada jika masih ada harapan. Artinya, jika seseorang masih punya harapan, dia akan bertobat. Karena bertobat berarti aku masih ingin terus hidup dan ada. Dan tobat berarti aku ingin melanjutkan hidup dengan cara yang bersih, suci, dan kuat. Syukur artinya, aku bersyukur karena la in syakartum la azidannakum. Ayat mengatakan, jika kalian bersyukur, aku akan menambah nikmat. Ini artinya begitu. Syukur berarti aku terus menjalani hidup ada kelanjutan dan aku menginginkan lebih dari itu. Kesabaran adalah sama. Jadi, masing-masing adalah kebajikan dan merupakan kebajikan yang memberi kehidupan. Ini kebajikan yang realistis. Dalam Al-Quran, ada perintah untuk bersabar, bersyukur, dan bertaubat. Ini bukan hal yang sesaat. Taubat karena dosa itu tidak semudah yang dibayangkan. Untuk itu dibutuhkan suasana hati, niat, sebuah kecenderungan, hubungan yang masih terus hidup, ada tujuan yang ada di depan kita dan kita akan mengarah ke sana. Semua hal ini memotivasi kita dengan sangat hidup dan dinamis. Ada dunia di luar diri kita dan dunia itu menarik kita. Di sana ada hal-hal yang harus dilakukan, ada hal-hal yang harus diciptakan, dan kehormatan kita akan ada bersamanya. Jadi, kalau kamu melakukannya, kamu akan punya kenangan, kamu akan punya sesuatu untuk dikenang. Kalau tidak, kamu akan dilupakan. Sekarang, tentang keterbatasan, kita sering bilang bahwa kemiskinan seseorang adalah kesempatan yang diberikan kepadamu untuk berbuat baik kepadanya. Penyakit seseorang adalah kesempatan yang diberikan kepadamu untuk menyembuhkannya. Jadi, apa yang terkandung di dalam sebuah krisis, inilah yang dimaksud dengan adanya peluang di dalam krisis. Lihatlah, ada hal-hal negatif, ada anak yatim, ada orang yang sampai harus meminta-minta. Tapi karena hal-hal seperti ini pernah atau bisa saja terjadi dalam kehidupan pribadi Anda, maka jadikanlah orang-orang dalam situasi seperti ini sebagai bagian dari hidup Anda dan raihlah kehormatan serta martabat melalui mereka. Biarlah Anda memiliki sebuah kisah yang dikenang dalam sejarah, demikianlah maksudnya. Mungkin inilah salah satu cara untuk menjadi abadi, untuk tetap ada dan tidak terlupakan. Memberikan sentuhan abadi kehidupan. Sentuhan abadi. Terima kasih banyak, Pak, atas komentar Anda. Terima kasih. Terima kasih, pemirsa yang terhormat. Hari ini kita telah mencoba memahami kondisi Nabi Muhammad sebelum dan sesudah kenabian dalam konteks surah Duha. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetaplah bersama kami.